Di antara harapan yang digantungkan pada sebuah informasi, terselip perjuangan dan rasa takut akan hidup yang tak pasti. Perjuangan atas nama amanah kini berubah menjadi medan saling tuduh, saling berebut sepuh, dan jalur menuju kebangkitan. Hari ini, kita akan menelusuri makna di balik dua nama besar yang masih menjadi sorotan, Gyan dan PPUI. Apakah ini jalan menuju kebangkitan? Atau sekadar cermin dari keyakinan yang sedang diuji? Temukan jawabannya di akhir kisah ini. Ketika keyakinan menjadi pertaruhan. Dalam dunia yang dipenuhi janji tentang kebangkitan, satu pengumuman bisa mengguncang ribuan hati. Dari Purwokerto hingga pelosok Nusantara, dua nama kini menjadi pusat perhatian, Gyan dan PPUI. Keduanya berdiri di atas satu kata yang berat, amanah. Namun, ketika janji mulai bertubrukan, yang muncul bukan lagi kesepakatan, melainkan pertarungan makna. Di satu sisi, Gyan berbicara tentang masa efektif. Katanya tinggal menunggu sistem bekerja. Di sisi lain, PPUI terus mengatur jadwal verifikasi, menyiapkan data penerima yang konon sudah siap dibagikan. Tapi waktu terus berganti, dan yang mengalir hanyalah pengumuman baru, bukan hasil yang nyata. Sementara anggota menunggu dalam sabar dan doa, para pengurus tetap sibuk memoles kalimat, Bismillah, tahap akhir, mohon doa. Di balik kata-kata itu, terselip satu kenyataan yang lebih dalam. Betapa mudahnya harapan dijaga hanya dengan bahasa yang terdengar suci. Dan disinilah babak baru dimulai, ketika keyakinan diuji bukan oleh orang luar, tapi oleh mereka yang sama-sama mengaku membawa cahaya. Janji yang tak pernah efektif. Dalam fenomena sosial seperti ini, yang retak bukan hanya program, tapi narasi yang menopang kepercayaannya. Di Gyan Purwokerto, dua pengumuman dirilis berdekatan. Keduanya penuh istilah teknis, validasi, rekening, masa efektif. Tapi keduanya juga memiliki kesamaan, janji yang bergeser dari tanggal ke tanggal. Ketika satu pengumuman berkata sudah efektif, tak lama kemudian muncul pernyataan baru, proses validasi tambahan. Dari luar tampak seperti ketelitian, tapi bagi sebagian anggota, semua ini terasa seperti strategi memperpanjang harapan. Sementara PPUI menegaskan dirinya di jalur sah, Gyan juga mengklaim hubungan langsung ke pusat. Keduanya berbicara dengan keyakinan, tapi hasilnya belum pernah benar-benar terlihat. Disinilah kita melihat pola sosial yang menarik. Ketika janji spiritual mulai bersentuhan dengan mekanisme administratif. Ketika iman diukur lewat formulir dan harapan menjadi mata rantai yang terus disambung. Pada akhirnya, yang terus berjalan hanyalah kontribusi, sementara hasilnya entah di mana. Beginilah cara kepercayaan bekerja dalam masyarakat yang haus akan perubahan. Ia tak selalu lahir dari bukti, tapi dari kebutuhan untuk tetap percaya. Perebutan sepuh. Perebutan makna. Dalam dunia dana amanah, istilah seperti sepuh, A1 aset atau orang tua bukan hanya sekedar simbol spiritual, melainkan lambang legitimasi sosial. Siapa yang mengaku paling dekat dengan sumber amanah, otomatis dianggap paling layak dipercaya. Tapi dari sinilah muncul paradoks yang pelik. Seorang tokoh bahkan mengaku berbohong demi jamaah, karena katanya tanpa kebohongan tidak akan ada iuran. Kalimat itu menggambarkan dilema yang lebih luas, antara idealisme dan kebutuhan, antara iman dan strategi. Dalam konteks sosial, hal semacam ini menunjukkan betapa kuatnya daya magnet keyakinan kolektif. Ketika satu klaim dipercaya bersama-sama, ia tak lagi menjadi pernyataan, tapi menjadi realitas bersama. Tapi dari luar kita melihat hal lain. Dua kelompok yang sama-sama merasa membawa amanah, kini saling menuduh, saling berebut sepuh, saling klaim jalur paling murni menuju kebangkitan. Dan di tengah perebutan itu, anggota bawahlah yang menanggung kegelisahan. Di titik inilah iman berubah bentuk, dari sumber kekuatan menjadi alat pertahanan dari ketidakpastian. Ketika amanah pecah, kesadaran diuji. Bila kita mundur sejenak dan melihat dari jauh, fenomena ini bukan hanya soal dana, tapi soal pola kesadaran masyarakat kita sendiri. Di balik istilah perjuangan ilahi,
terselip rasa takut akan hidup yang tak pasti. Di balik kata amanah, ada harapan untuk keluar dari tekanan ekonomi. Dan ketika dua arus keyakinan saling bertubrukan, yang pecah bukan hanya organisasinya, tapi juga kepercayaan sosial yang mereka bangun. Gian dan PPUI mungkin hanya dua nama, tapi cerminan mereka bisa ditemukan di banyak tempat lain, di lembaga, di komunitas, bahkan di lingkaran spiritual kita sendiri. Karena pada dasarnya, setiap kali manusia kehilangan arah, ia akan mencari sosok yang bisa memberi kepastian, meski hanya lewat janji. Tapi janji yang diulang terus tanpa wujud, lambat laun menjadi beban batin. Ia mengikis logika dan membuat kebenaran terasa kabur. Mungkin inilah pelajaran terbesarnya, bahwa iman tanpa kesadaran bisa menjelma menjadi jebakan yang halus. Dan di era ketika informasi begitu mudah dipelintir, tugas kita bukan sekedar percaya, tapi memahami apa yang sedang kita percayai. Karena ketika amanah kehilangan makna, kebangkitan yang dijanjikan hanya tinggal gema dari harapan yang tak kunjung pulih. Fenomena dana amanah mungkin akan terus bergulir dalam bentuk dan nama yang berbeda. Tapi selama masyarakat belum benar-benar memahami bagaimana keyakinan bisa dipelintir menjadi alat, kisah seperti ini akan terus berulang. Ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang menipu. Ini tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, belajar membaca tanda-tanda zaman. Di antara janji kebangkitan dan realita ekonomi, ada satu hal yang seharusnya kita jaga, akal sehat dan kejernihan nurani. Karena di atas semua sistem, di atas semua nama dan di atas semua sepuh, hanya kesadaran yang mampu membedakan antara harapan dan pengulangan. Dan mungkin dari sanalah kebangkitan yang sejati akan dimulai, bukan dari pencairan dana, tapi dari bangkitnya kesadaran kita sendiri.